Nah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke teman-teman, pada kali ini kita mengadakan pertemuan rutin kita party ya. Mungkin kita mulai aja ya dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Lanjutkan dengan langsung aja. Silent reading ya. Silent reading. Majalah nggak apa-apa. Oh, majalah. Dajjal ya? Iya. Juga ya. Emang kan tujuan Bima begitu, memperpanjang Dajjal naik ke dunia. Memperpanjang lagi. Apa memperlambat ya baru dunia? Nasar, gimana Nasar? Ujiannya? Iya, Nasar dulu yang ngebuka. Nah ini ya. Lihat aja. Aku baca buku namanya Stone Focus, karyanya Johan Hari. Itu buku tentang bagaimana kita memahami kenapa itu kita itu mudah dialihkan perhatiannya dan juga cara mengembalikan fokus kita ke dalam hidup kita sehari-hari. Oke. Self improvement banget ini. Iya, duta self improvement banget nih. Oke, terus. Jadi buku ini tuh membahas beberapa pasal ya. Kayak di sini tuh ngebahas apa aja sih kayak alasan kita kenapa kita tuh sekarang cenderung orangnya gampang terdistraksi, tidak mudah fokus dan juga sulit gitu sulit bisa untuk fokus dalam satu hal dalam waktu yang lama. Oke. Dan ternyata tidak hanya karena faktor individunya yang misalnya emang susah untuk berfokus, tapi emang katanya ada salah satu faktor yang mencengangkan itu. Salah satunya ambil contoh media sosial ya. Sekarang itu media sosial dirancang oleh para desainer itu untuk bisa membuat kita lebih lama di layar HP kita gitu. Oke, berarti itu emang ada ininya. Udah ada mekanisnya gitu kan. Dan juga emang di sini tuh dibahas juga perkembangan teknologi terkadang bukan hanya menyebabkan kita tuh semakin mudah mendapatkan informasi saja gitu kan. Bahkan saking mudahnya mendapatkan informasi kita sampai jadi ibaratnya bias gitu loh. Jadi itu kayak lama-lama jadi tidak bisa memahami satu hal secara lama gitu kan. Lebih ke lihat potongan artikel sehingga kayak itu lama-lama orangnya menjadi tidak terlalu memahami satu hal secara mendasar gitu. Kalau berbeda dengan cara buku kan, bukan harus dipahami satu pelan-pelan dan waktu yang lama gitu. Lu bisa mengerti gitu. Dan ini pokoknya buku ini sangat-sangat membuka mata sih. Ini mah kita tuh tahu kayak ternyata kita ini udah lama gitu ya ibaratnya tuh bukan dihancurkan tapi dipengaruhi oleh hal-hal yang ada di sekeliling kita seperti handphone kita. Habis itu bagaimana cara dunia juga sekarang bekerja gitu kan, yang dulu mah harus kita tuh mendapat informasi harus beli koran atau kan misalnya kita harus pergi mencari tahu informasi. Sekarang mah gampang dengan cara buka ini aja udah ada banyak artikel mulai dari gosip yang hot sampai tentang politik yang lagi rame-ramenya sekarang gitu. Jadi gitu sih. Berapa lama Sar baca buku itu Sar? Kalau buku ini udah lama sebenarnya, cuman karena aku itu kemarin ada satu hal yang lebih prioritas tuh, belajar untuk TBK, jadi aku tuh tertunda dulu bacanya ini. Makanya baru sampai baca bab 6. Selain tadi yang disampaikan oleh Nasar, apalagi yang ada di situ? Di sini juga banyak sih sebenarnya yang banyak kan baru bab 6 ya. Di sini tuh kalau dijelasin terbang gitu. Emang sulit juga makanya kita tuh manusia cenderung menemukan sesuatu itu bisa membosankan gitu kan. Nggak kayak internet mah kan dopaminnya cepat ya. Kita ngelakuin ini senang gitu kan, langsung ada perasaan senangnya. Kalau baca buku tuh kadang-kadang baca buku bosan gitu ya. Hati merasa bosan kalau kita nggak paksain ya udah itu nanti bakal cepat mati perasaan itu tuh. Nah tuh Bud, ngomongin tentang baca buku Bud, lo paling lama baca buku tuh tahan berapa menit Bray? Tahan berapa menit lah, kurang tahu. 3 detik.
Berapa menit? Enggak. Lu berapa Bang? Kau bisa berapa menit lo? Iya berapa menit lu paling lama tuh? Hah? Ngitung nggak, pernah ngitung nggak Bang? Paling lama? Setengah jam. Setengah jam. Karena itu kemarin paling lama tuh 18 menit bro. 18 menit itu udah dapet 5 lembar 10 halaman. Itu di fase itu tuh udah mulai ngantuk, pikiran kemana-mana. Kalau abang berapa menit bang? Paling kuat? Tergantung tahan kebutuhan sih. Biasanya kalau baca buku itu per subbab. buku. Jadi ya. Jadi di situ kan kayak ngikutin aja sih. Misalnya kayak ini tadi. Misalnya per bab-bab itu kan di dalam bab itu tuh ada subbab-subbabnya. Ya mungkin sekitar paling banyak lah sekitar emang 20 halaman kalau paling banyak ya. Tapi pernah paling gila-gilanya itu sehari satu buku. Itu lagi gila-gilanya. Karena emang gimana ya? Pada saat itu emang karena emang tipikalnya sapiosek ya. Jadi saat itu kan kayak mulai tuh di mana masa transisi tuh, waktu kuliah itu tuh kayak mulai ketemu tuh dengan orang-orang baru, lingkungan baru, dengan kualitas taraf berpikirnya tuh udah di sini nih. Sampai akhirnya di situ tuh kayak termotivasi, terdorong, akhirnya mencoba untuk beli buku dan baca buku lah. Gimana caranya minggu depan tuh biar bisa ngobrol sama mereka terkait ilmu politik yang kan kemarin kan jurusan ilmu politik tuh. Gimana caranya biar tahu nih misalnya teori-teorinya, kayak misalnya kayak kok orang-orang tuh udah sampai sini sih taunya gitu tuh. Misalnya kayak siapa sih doktrin Munro apa sih nggak tahu nih gitu tuh. Sampai akhirnya beli nih buku-buku politik tuh. Akhirnya dibaca tuh. Di situ mulai sedikit kutu buku lah. Habis dari kutu buku akhirnya minggu depannya bisa akhirnya merasakan aja lah buah daripada membaca buku itu ya itu gitu. Kita mudah dengan diskusi gitu aja sih. Tapi bisa nggak bang disepil kegilaannya itu gimana tuh bang? Kegilaan gimana? Tadi kegilaan sampai ke tahap gila gitu dalam satu hari bisa habis Sebenarnya satu buku. mah Coba. kalau basic ya basic orangnya emang nggak suka dengan membaca. Oh gitu. Cuma emang karena tadi kita kembali lagi ya tipikal sapiosek, lihat orang-orang pintar tuh kayak seneng gitu tuh. Akhirnya timbul tuh secara hormon testosteronnya tuh oh luar biasa nih naik gitu kan tiba-tiba. Akhirnya di situ sih beli buku, akhirnya lebih banyak menghabiskan waktu tuh di dalam kosan. Pada saat itu emang beberapa bulan lah di dalam kosan, sampai akhirnya kan orang-orang juga kayak teman-teman ini orang bener gitu tuh. Dulu sekolahnya kan tahu sendiri, dulu sekolah nggak pernah serajin itu, terus nggak pernah ada niatan pengen kuliah juga. Akhirnya ya udahlah gitu, untuk membaca buku kayaknya itu adalah jalan terbaik. Tapi buah daripada membaca buku itu sih yang luar biasa. Ya kan emang katanya jika kamu ingin mengenal dunia maka bacalah. Udahlah. Dia dari situ sih. Nah sampai akhirnya karena emang saya mengidentifikasi diri saya sebagai mahasiswa, akhirnya kayak setiap hari itu harus ada bacaan, harus ada baca buku. Karena akhirnya menjadi kebutuhan aja sih. Baca buku itu pasti harus. Sekarang saya kalau di rumah lagi baca ini Achieving the Impossible. Karya siapa sih namanya? Aduh. Pokoknya ngebahas tentang Muhammad Al-Fatih. Itu dari sisi Muhammad Al-Fatihnya sih keren sih itu. Ngebahasnya bagaimana teori yang dikeluarkan oleh Muhammad Al-Fatih itu menggunakan teori SWOT. Strength, apalagi weakness ya, opportunity dan threat. Pada saat itu gimana sih salah pengepungan Muhammad Al-Fatih ketika menjatuhkan Konstantinopel pada saat itu. Nah, makanya yang paling keren itu di situ tuh dia itu menemukan sosok guru yang luar biasa antara Ahmad Al-Qurani dengan Ahmad Samsuddin. Nah, bahkan pada saat itu sih asiknya akhirnya kita lebih ke ini sih. Akhirnya kita berkorelasi kepada buku ini. Pilih agama atau sains pada saat itu. Oke, Asli. gila Bima jadi Ternyata merah loh. itu ternyata kalau kita membicarakan dalam Islam itu nggak ada dikotomi antara agama dengan sains. Kalau kita membicarakan Muhammad Al-Fatih, justru beliau itu adalah apa? Adalah polimer. Dia itu nggak cuma pintar dalam bidang sastra Arab, tapi dia itu dari beberapa bahasa juga jago. Bahkan dia menguasai 7 bahasa. Dia nggak cuma polimer, ternyata poligot juga. Pintar secara bahasa. Generalis lah ya. Iya, generalis. Menghatamkan beberapa pengetahuan ya. Pertama itu dia nggak cuma poligot. Terus yang keduanya dia itu nggak pintar dalam bidang Al-Quran aja. Al-Quran itu dibimbingnya oleh Ahmad Al-Qurani pada saat itu. Dia menafsirkan Al-Quran, menghafal Al-Quran di usia yang sangat begitu muda gitu kan. Ternyata dia di sisi lain nggak cuma pintar Al-Quran, tapi dia pintar dalam bidang militernya, dalam bidang tekniksinya. Itu ternyata dia pintar semuanya. Nah akhirnya
ternyata Islam itu justru malah enggak mendikotomikan itu. Justru seharusnya kita itu menyatukan tuh antara sains dengan agama. Tapi apa sih yang menjadikan saat ini kok seakan-akan ilmu dengan agama itu nggak bisa disatukan? Ya akhirnya saya mencari lebih dalam. Ternyata ini proses daripada sekularisasi yang dilakukan Barat pada saat itu. Gimana caranya Islam itu nggak peduli terhadap ilmu sains itu? Gimana caranya mereka nggak melek terhadap ilmu sains? Padahal kalau kita membicarakan pada zaman Bani Abbasiyah 712-an, abad ke-7-an lah pada saat itu kerennya pada saat itu, bahkan pada kekuasaan Al-Ma'mun Mustaqim Billah itu mereka itu keren banget. Bagaimana mereka memberikan apa? Memberikan tunjangan yang begitu luar biasa pada guru-guru, sampai akhirnya mereka itu mendorong kepada para ilmuwan saat itu untuk menerjemahkan karya-karya Yunani pada saat itu, Romawi Yunani pada saat itu kan kekuasaan itu kan ada di tangan Romawi dan ini Persia. Tapi tiba-tiba Islam muncul tuh di tengah-tengah. Yang tadinya kekuasaannya sekecil Masjid Nabawi akhirnya menjadi besar tuh. Kekuasaannya begitu besar tuh di zaman Bani Abbasiyah. Tapi pada saat itu ternyata nggak ada tuh namanya dikotomi antara ilmu dengan agama, antara sains dengan agama. Harusnya kita itu selaras. Gitu. Selaras, nggak ada dikotomi lagi. Nah akhirnya ya udah gitu. Yang menjadikan saya sedikit suka untuk membaca ya gilanya pada saat itu karena emang termotivasi aja. Sekarang sedikit membaca karena emang saya mengidentifikasi saya sebagai mahasiswa, itu aja sih. Bagaimanapun juga kan identitas itu penting. Apa sih yang menjadikan masyarakat bahkan anak muda saat ini itu mereka itu terkesan ngalor ngidul? Apa coba? Apa persoalan yang menjadikan anak muda sekarang itu ngalor ngidul? Apa kira-kira? Ada banyak ide itu. Bukan. Mereka itu krisis identitas. Serius, mereka nggak pernah tahu role model mereka itu siapa. Mereka nggak punya maklumat untuk menjadikan dirinya itu, aku tuh harus menjadi siapa, aku harus menjadi siapa. Mereka itu nggak punya itu, krisis identitas. Sepakat nggak kira-kira persoalan anak muda zaman sekarang itu krisis identitas? Sepakat nggak kira-kira? Gimana Bim? Sepakat nggak? Kita diskusi aja, sepakat nggak? Coba, kenapa? Sepakat. Apa ini? Membaca. Iya. Buku. Enggak, krisis identitas itu menjadi persoalan problem terbesar bagi anak muda saat ini. Lu gimana Bar? Sepakat nggak? Karena ya kita harus mau jadi apa dulu. Kadang orang mau jadi ini, ya mau jadi ini, kayaknya susah banget. Justru sekarang itu kita harus punya dorongan menjadi orang yang multi identity. Dengan kita bisa ini, akhirnya itu menjadikan apa? Justru memfilter tuh akhirnya. Di ujungnya, oh ternyata aku tuh lebih condong ke sini. Setelah kita tahu kita berada di identitas ini, baru kita pakem nih, kita kuatin. Nah makanya yang menjadi problem persoalan sekarang, itu karena orang-orang tuh nggak pernah tahu tuh role model kita tuh siapa. Itu akhirnya udah krisis identitas. Mereka itu terkesan ke sini nggak pernah tahu. Pengen diskusi aja, kira-kira sepakat nggak? Yang nggak sepakat gitu kita diskusi. Mengenai gimana? Perihal krisis identitas. Krisis identitas. Salah satu role model itu. Ya pokoknya krisis identitas itu dia nggak tahu nih aku tuh siapa sih. Sistem pendidikan kita yang belajar semuanya itu. Ya. Nah ini ngomongin kemarin tanggal 2 Mei akhirnya ke pendidikan seperti apa nih akhirnya yang kita butuhkan. Yang kemarin itu saya juga ngebahas di DPD Banten masalah hal pendidikan. Itu kenapa sih yang banyak putus sekolah, ada yang putus sekolah karena kurang biaya apa dananya dari orang tuanya tuh. Sebenarnya pendidikan itu mungkin gratis ya, program dari Gubernur Andra Dimyati, dan banyak mereka yang sampai bela-bela putus sekolah karena ekonomi dan sampai kerja karena nggak mau sekolah, dan satu lagi sampai bela jadi penguin, gelandang, pemulung. Nah, apa yang sedihkan itu orang yang putus sekolah jadi gelandangan itu tidak tertutup masa gelapnya. Dan saya mau sedikit ceritanya ya, dan alhamdulillah wa syukurillah masyaallah dengan hari Jumat tanggal 2 saya diterima di sekolah SKB Kota Serang. Alhamdulillah, terima kasih doanya dari kalian. Oh udah Bud, udah diterima Bud. Alhamdulillah sudah diterima. Salamin. Salamin. Oh, selamat.
Jadi Budi ini Hai. dalam proses apa Bud? Pendidikan. Pendidikan. Ya. Jadi peserta sekolah. didik Sekolah. SKB Paket. Serang. Oke, Serang. Di Yang Kota kemarin Serang. bareng sama Agis Aulia Bud. Ya, yang kemarin Bang Agis ngasih kado paket, alhamdulillah terwujud. Dia bisa duduk di bangkunya Agis loh. Saya nggak tahu, nggak diduga loh. Dikasih hadiah kado paketnya. Kurang lebih Perjuangan saya dari Pandeglang ke Serang. Bocah itu. Tapi aku tuh bersyukur banget udah bisa sekolah, dan aku kemarin juga sempat emosi di Duta Kala, di organisasi komunitas, di organisasi kampus. Saya banyak ditolak sama mereka karena harus jadi mahasiswa dulu, ya saya sedih banget. Dan alhamdulillah Allah kasih jalan berupa SKB dan rezekinya di situ. Aku mau ucapin dulu ya terima kasih ke teman-teman yang ada di sini, udah ngodoin saya, support dari saya yang kemarin Duta Kala. Alhamdulillah diganti rezeki dengan paket C. Semoga 3 tahun ke depan saya pengen bisa kuliah jadi mahasiswa yang terbaik buat kedua orang tua saya, berguna buat masyarakat. 2016 saya kakak dulu kerja, dan 2025 saya sekarang mau jadi mahasiswa. Kenapa saya nggak mau fokus kerja ke jauh ya, karena orang tuanya keadaannya begitulah keadaan posisinya. Nah Bud, Dan- kalau misalnya bicara dari si Akang, Iya. siapa Kang namanya Bud? Haikal. Kang Haikal. Nyambung dari Kang Haikal, bicara tentang krisis identitas ya Bud ya. Ya. Nyambung sama yang Budi alami. Nah akhirnya kita menyadari bahwa output, gua kemarin ngobrol sama Mas Gong bilang ada yang namanya civic center. Jadi civic center itu adalah di mana pusat-pusat kayak kantor pos, kemudian perpustakaan, masjid agung, keresidenan, itu ada di dalam satu lingkup. Nah, kalau misalnya ada orang-orang yang tinggal di situ, itu dia kemajuannya akan lebih cepat 5 sampai 10 tahun. Yang tidak tinggal di civic center. Nah, boleh Pak? Boleh, Pak. Iya. Enggak Pak. Maaf ya Pak. Kami Pak. Nah, mungkin kalau misalnya kita ngelihat 5 sampai 10 tahun ke belakang gitu ya Bud ya. Iya. Nah, di Kampung Budi jauh tuh aksesnya dari civic center. Sehingga Budi kayak yang meraba-raba gua sebenarnya mau kemana ya, dan akan diarahkan kemana ya. Gua sendiri bingung gitu. Kemudian muncullah media sosial yang ngedistraksi pemikiran dan emosional kita kayak yang nggak pernah ajak di dalam satu pendirian. Ketika gua pengen jadi contoh misalnya seorang pegiat literasi, bertahan nih beberapa bulan, ngelihat lagi orang-orang yang aktif di seni pertunjukan, ya anjing kayaknya seru banget ya, bisa menghibur orang banyak, mau nyoba lagi lah ke situ. Ajak beberapa bulan, ngelihat lagi misalnya teman-teman yang aktif di pegiat kesenian tradisional, wih anjing seru juga ya, sehingga meloncat dari satu ketertarikan atau dari satu profesi gitulah bisa disebut, bukan profesi ya, dari satu keinginan ke keinginan yang lain, jadi kutu loncat gitu, sehingga nggak pernah ada yang saklek, kemudian nggak tahu identitas kita sebenarnya apa. Nah, tapi kalau misalnya bicara tentang pendidikan di sekolah Kang Yosef ya, hal-hal yang kayak gitu tuh suka diiniin nggak sih Kang? Maksudnya dirinciin gitu. Maksudnya rinci dalam arti si anak tuh emang kita harus arahkan ke sini. Ya, kalau sekolah sendiri kayaknya karena dari lingkungan rumahnya tidak terbentuk sama keluarganya. Ya, sebenarnya tentang yang tadi disebutkan bahwa krisis identitas itu benar-benar cenderung ada di setiap orang sampai sudah maju, benar, karena di dalam lingkungan keluarganya sendiri orang tuanya tidak memahami dirinya, bagaimana peran dia di masyarakat. Nah, akhirnya ketika masuk di lingkungan sekolah, ya yang paham, yang enggak, tapi kebanyakan yang nggak paham. Kayaknya itu juga ngaplan di sekolah juga sama, guru juga mungkin ya kayak gitu juga, ada yang ngerti tentang identitas
Kalau Bar, lu gimana Bar? Makanya sekarang kan karena orang tua yang nggak paham, mending masuk ke barak militer. KDM, konten KDM tuh. Nah, itu gimana bang? Kalau masuk ke barak militer? Kalau dari Mobile Legends saya mah nggak ngerti. Aduh. Bang, orang main Mobile Legends masuk ke barak militer. Mobile Legends bisa masuk. Nasar, lo kan SMA kelas 3 ya. Lo pasti secara emosi dan pikiran pasti mengalami hal itu. Gimana lo akhirnya mengidentifikasikan diri lo ini hari ini sebagai apa? Nasar yang anak sekolah atau Nasar yang anak santri gitu? Bro, enggak, aku tuh menggabungkan beberapa identitas aku sendiri kan. Kayak aku kan sebagai pertama pegiat literasi udah pasti kan, karena aku tuh tergabung dengan komunitas. Kedua, aku juga beridentitas sebagai siswa di sini tuh. Jadi aku ibaratnya mewakili lah siswa-siswa yang ada gitu kan. Sebelum nanti aku bisa membawa orang lain ke sini gitu, aku pengen menjadi orang yang pertama kali gitu tergabung dan juga benar-benar bisa ikut mengembangkan gitu literasi di Pandeglang ini gitu. Dan ini untuk tadi Kang Haikal ya, dapat tentang identitas sosial itu sebenarnya pernah masuk di pelajaran sosiologi kelas saya gitu, kelas 10 tuh. Sosiologi ya. Sosiologi. Katanya untuk identitas sosial itu penting untuk dimiliki oleh setiap orang. Bahkan orang itu disarankan untuk memiliki berbagai identitas atau multi identitas sosial. Karena gini, orang yang memiliki identitas sosialnya hanya satu misalnya, menetapkan satu identitas sosial itu cenderung kalau kitanya mengalami satu kemunduran atau mengalami satu kejadian yang pahit gitu kan, yang berhubungan dengan identitas sosial bisa membuat kita mati secara identitas sosial gitu. Kayak ibaratnya gini, seorang siswa dia gagal secara akademik gitu kan, kalau dia nggak punya identitas sosial yang lain, bisa-bisa nanti akan mengalami kematian identitas sosial gitu kan, dimana dia tuh merasa gagal sebagai seorang pribadi dan juga kedepannya dia tuh akan susah berkembang gitu. Kalau orang misalnya mempunyai minimal 2-3 sebagai siswa, sebagai anak dari suatu keluarga misalnya, kalau nggak sebagai orang yang ikut suatu komunitas misalnya, kalau dia gagal di salah satunya, maka dia akan bisa menguatkan di identitas sosial yang lainnya gitu. Mungkin itu aja sih. Nah, bicara tentang identitas sosial nih Kang Haikal ya. Kalau misalnya Kang Haikal tadi bicara bahwa krisis pemuda hari ini itu karena krisis identitas, kemunduran pemuda atau problem ya, masalah sosial yang terjadi saat ini adalah karena krisis identitas. Kang Haikal sendiri punya solusi yang konkret lah mungkin untuk diterapkan di circle kecil kita ini dulu. Hal apa yang sekiranya pertama atau step by stepnya seperti apa agar kita mungkin terhindar dari hal seperti itu atau masalah seperti itu ya. Gimana Kang Haikal? Sebenarnya solusi terpenting karena emang saya basicnya ya, karena emang ada kecenderungannya lebih seneng ke ranah agama sih saya. Kuliah di mana Kang? Kuliah dulu di Unjani. Unjani? Ya, jurusan hubungan internasional. Cuma saya mana katanya tuh? Di Cimahi, Bandung. KBB, Jawa Kabupaten Bandung Barat. Oh, jauh. Ya. Sekarang udah ini jadi kota Cimahi. Nah, jadi terkait solusinya krisis identitas ya. Karena emang saya punya kecenderungannya lebih ke bidang agama mungkin ya. Katanya gini sih, cara merubah seseorang itu katanya dengan cara merubah pemikirannya atau pemahamannya. Al insanu yakifuna min sulukihi mafaimahu. Jadi katanya manusia itu cenderung melakukan aktivitasnya itu bergantung pada pemahamannya. Jadi gimana cara agar si manusia ini bisa berubah? Kita nggak bisa ujug-ujug ngajak gini, ujug-ujug ngajak gini. Tapi minimal kita kasih pemahaman. Kamu tuh sebagai apa sih? Kamu tuh siapa sih? Kita harus kasih tahu dulu. Nah, makanya kalau di dalam Islam, hal yang paling fundamental itu ada yang dikatakan sebagai uqdatul kubro. Apa itu uqdatul kubro? Uqdatul kubro. Uqdatul kubro itu adalah 3 pertanyaan mendasar yang wajib dijawab oleh seorang muslim. Saya salah satu penggiat sih atau aktivis di bidang keislaman sih kalau dibicarakan itu. Karena saya emang sempat di beberapa dulu sempat di LKM. Lajnah Dakwai LDM gitu, Lajnah Dakwah Mahasiswa. Terus sempat di LDS, Lajnah Dakwah Siswa. Saya sempat megang di beberapa tempat. Nah, akhirnya yang menjadikan krisis identitas itu dan akhirnya menjadi sebuah solusi gitu ya. Ternyata untuk menjadikan mereka untuk tahu gitu kalau saya itu sebagai siapa, sebagai apa,
Ya kita harus secara pemahamannya dulu. Kita kasih tahu. Makanya hal yang paling mendasar dalam Islam kita harus kasih tahu dulu. Kamu tuh sebagai siapa? Makanya kalau seorang Islam itu kerap kali diberitahukan, kita sesuai dengan dalil atau nas-nas dalam Al-Qur'an. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun Hasanah. Nah, udah cukup kita ceritakan bagaimana sirah nabawiyah yang ada. Sampai akhirnya mengakar tuh. Kalau di dalam teori filsafat mungkin bandwagon fallacy. Bandwagon fallacy itu kerap kali kita tuh menceritakan itu aja sampai akhirnya mengakar di dalam otaknya. Gimana caranya? Ya kita terus kita menceritakan sampai akhirnya dia jatuh cinta. Makanya di dalam Islam itu menarik sih. Kamu tuh lebih utama cinta kepada Tuhanmu dulu atau kepada Rasulnya dulu? Atau kepada agamanya dulu? Kira-kira lebih utama mana dulu? Ayo, pilihan yang sulit kan? Nah, kira-kira mana dulu? Dan pertanyaan yang menjebak gitu. Apa kira-kira? Maldin memilih cinta negara dulu. Nah, atau cinta negara dulu, NKRI harga mati, Pancasila. Kuat niat. Nah, Gimana, Bun? kira-kira nih kita sepakatlah sebagai umat muslim nih sekarang nih ya. Kira-kira apa dulu? Mencintai diri sendiri. Saya plot. Kepada Tuhan, Hah? kita kepada Allah, karena Tuhan yang telah menciptakan kita dan Tuhan juga yang pastinya memberi peran kepada kita semua. Ya. Tinggal kitanya mau jadi apa perannya. Jadi utama kemana dulu? Ke Tuhan dulu. ke Allah. Kalau itu saya itu lebih akhirnya kan saya tuh ilmiah. Jadi berangkat daripada nas yang ada di dalam Al-Qur'an, laqad kana lakum, iya katanya gini. Qul in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dzunubakum wallahu ghafurur rahim. Katakanlah Muhammad, apabila kamu ingin dicintai olehku, kata Allah, maka ikutilah aku. Muhammad itu bilang katanya, ikutilah aku, karena bagaimanapun dia itu adalah pembawa risalah, bener nggak? Kita nggak akan pernah tahu kalau Allah itu sebagai Tuhan kita kalau tanpa melalui Muhammad. Nah, jadi kita tuh dari situ kita bentuk dulu nih. Kamu tuh harus gini loh, kenal terkait ini. Makanya saya bilang kita itu nggak pernah tahu role model kita tuh siapa dulu. Role model kita, makanya itu tuh yang menjadikan kita kadang kerap kali krisis identitas. Harus explore itu. Role model kita siapa dulu gitu. Kita harus tahu. Nah, makanya kita kembali lagi tadi katanya manusia itu kerap kali digerakkan oleh pemikirannya. Bahkan yang paling menariknya kemarin, saya setuju banget sih. Yang kemarin yang membantah Pik 2 itu siapa? Nelayan Khalid. Itu keren banget tuh omongannya. Katanya di dalam buku apa sih dia itu sampai bilang manusia itu emang kayak gitu tuh. Berperilaku itu sesuai dengan apa yang dia pikirkan. Ya emang benar. Jadi kita paham pemahamannya dulu, pemikirannya dulu, kita kasih tahu sampai akhirnya dia benar-benar pakem. Oh, bahwasannya aku itu identitasnya ini loh. Sekarang akhirnya orang-orang kayak gimana? Jangan heran orang-orang ngaror ngidul mudah melakukan ini. Nah, akhirnya terjebak dalam apa? Tadi akhirnya kita masuk ke sini. Brain root itu apa? Kan tong sahur. Iya, tadi kan akhirnya kan itu pengaruh daripada sosial media itu. Sosial media itu, brain root itu kayak gini nih. Konsepsi penurunan penurunan kualitas kognitif kita. Jadi kita itu cenderung tuh keganggu oleh hal-hal yang ada dalam aktivitas di sosial media. Itu tuh kita keganggu tuh. Kadang sosial media itu menggagalkan rencana A kita. Akhirnya berperilaku pada rencana B. Nah, makanya akibat daripada identitas ini yang nggak pernah pasti. Coba kalau kita tuh sebagai orang, oke, aku tuh paling melek nih terhadap politik. Itu tuh dalam sosial media pada pembahasan politik. Karena sosial media itu bergantung algoritmanya kan bergantung kita. Kalau kita nggak mengidentifikasi kita sebagai itu pasti bakalan aneh-aneh lah, random. Makanya saya mah dijadikan gini nih. Kalau namanya sosial media, Instagram itu saya anggapnya itu sebagai sarana untuk membaca berita. Twitter, Instagram itu saya digunakan sebagai sarana untuk baca berita. Bahkan Telegram. Nah, makanya kayak ini sih paling asik sekarang itu paling benar. Saya kritisi itu ADM, Kang Deddy Mulyadi. Saya kritik banget sih. Alasannya? Dia itu terlalu pragmatis dalam menciptakan kebijakan. Padahal seorang pemimpin itu nggak bisa langsung di tempat. Kenapa nggak ciptakan ranah musyawarah? Dikaji secara dalam, secara ilmiah, kan nggak bisa harusnya secara itu. Ini kepentingan dia itu sebagai apa? Sebagai konten kreator atau sebagai politisi?
Kenapa kok semudah itu gitu? Apalagi kemarin terkait vasektomi, tahu kan? Itu orang-orang katanya nggak bakalan dapat bansos kalau nggak vasektomi dulu. Itu saya menolak keras saya dengan kebijakan itu. Semakin seakan-akan semakin kamu banyak anak tuh semakin kamu tuh semakin besar masalahnya, problemnya. Sekarang kalian itu sebagai pemimpin, sebagai pemangku kebijakan, apa yang menjadi problemnya? Banyak anak atau karena banyak apa? Karena apa, kebijakan-kebijakan yang kerap kali tidak berpihak pada rakyat. Sekarang karena faktor banyak anak atau karena kebijakan yang nggak pernah ada di posisi kita nih? Kira-kira persoalannya apa? Sumber daya alam Indonesia itu sebesar apa sih? Itu dimiliki oleh 5% orang aja, coba gitu tuh. Bahkan Mahfud MD aja ngomong, katanya itu kalau sekiranya sumber daya alam itu benar-benar dikelola oleh pemerintah, itu distribusinya itu jelas ke masyarakat. Dan satu Per orang orang akan itu dapat apa? Dan satu orang akan dapat berapa? 10 juta. Bayangin. Per bulan itu tanpa melakukan apa-apa kita. Hanya menikmati hasil alam aja. Nah, akhirnya karena faktor anak atau faktor kebijakan yang menjadi problem. Kira-kira apa? Kebijakan. Contohnya kebijakan kayak buat petani kan mesti ada aja kan, seperti iuran lah. Padahal kan buat wadah kan, buat para pencari nafkah. Ya aneh aja lah sebenarnya. Kebijakan-kebijakan yang wadidaw. Akhirnya Kebijakan mereka juga udah dikaji, cuman dipublikasi secara terang-terangan. seperti RUU TNI ya udah dikasih. Kayak tadi vasektomi gitu kan, itu juga mungkin udah ada kajian dalam, cuman gak dipublikasi ke kita aja. Jadi kitanya dapat informasinya tuh ya Enggak. setengah-setengah gitu. Sekarang Nggak gini. utuh gitu tuh. Kita taunya mereka ngasih kebijakan gitu tuh, Iya. dengan sewenang-wenang kayak gini. Kita nggak tahu kan apa maksud dan tujuannya. Ya mungkin tujuannya juga mereka berpikir gitu. Itu Ngelihat demokratis ya SDM kira-kira? kita saat ini gitu, dengan jumlah anak yang makin banyak, kalau misalkan lingkungan keluarganya tidak memenuhi kebutuhan itu, akhirnya ya udah kebijakan yang vasektomi itu dijalankan gitu, tanpa memberitahu informasi pentingnya kayak gimana gitu. Kira-kira itu demokratis nggak? Apa itu demokratis kira-kira? Apa demokrasi deh? Kalau kata Abraham Lincoln, rule by the people, apa? By the people. Terus? Jadi dari rakyat untuk rakyat oleh rakyat kan? Aquilanos itu. Ya, Abraham Lincoln apa? Aquilanos soalnya. Aquinas, Aquinas. Thomas Aquinas. Jadi dia ngomong begitulah. Maksudnya, nah kalau secara demokratis, harusnya kalau kita ngomongin sekarang justru cacat parah demokrasi saat ini. Problem paling besar itu ketika RUU TNI. Enggak cuma Indonesia, justru apa sih namanya, pemotor apa penggerak terbesarnya aja Amerika itu justru malah kacau banget, kacau parah gitu. Sekarang apa yang kita harapkan daripada demokrasi saat ini? Katanya melibatkan, katanya gini, people power, kekuatan itu katanya, kedaulatan itu ada di tangan rakyat. Tapi sejauh ini kebijakan-kebijakan apa datangnya bersumber daripada rakyat? Sekarang pertanyaannya, RUU TNI deh, kemauan kalian atau kemauan siapa kira-kira? Sampai akhirnya mereka itu nyewa satu hotel besar, itu yang di dalamnya itu nggak dilibatkan kita sebagai rakyat. Gitu. Itu udah kacau. Artinya kebijakan-kebijakan yang berputar saat ini itu udah kacau parah. Paling simpelnya, apakah kita yang meminta 3 orang untuk naik sebagai presiden, menjadi kandidat presiden? 280 juta orang, apakah kita meminta untuk mereka naik? Kira-kira iya nggak? Enggak kan? Cuma 58% yang mau. Dan 58%-nya itu orang-orang yang bingung. Orang-orang yang bingung. Nah, sekarang kok gini amat 58? Itu Ini mah saya mah yang krisis identitas ya salah satunya. Saya mah hanya sekedar diskusi aja. Karena emang bagaimanapun ini menjadi problem bagi kita. Demokrasi udah di ujung tanduk parah gitu. Yang katanya kita membicarakan demokrasi seperti apa, ternyata pada praktiknya kita nggak demokratis kok. Kita banyak. Siapa di Banten? Hah? Banten jauh lebih kacau. Banten jauh lebih kacau, atau lebih spesifik lagi nih pembahasan Banten mah. Belum lagi ngebahas PIK 2, bagaimana kaitannya terkait dengan ini Sultan Banten. Wah,
berani, lebih spesifik gitu. Nah jadi inilah gitu maksudnya. Nah akhirnya betapa pentingnya identitas, sampai akhirnya kita tahu tujuan kita itu kemana sih. Makanya tadi saya kan ngomong multi identitas menjadi solusi buat kita. Akhirnya kan didorong lah oleh teori sosiologi gitu. Saya juga mau nanya soal role model. Apakah cukup satu orang saja untuk dijadikan role model, ataukah kita boleh ya banyak role model di dalam diri kita? Itu penting nggak? Apakah kita sekarang itu karena role model itu bisa? Oke, itu jawabannya gini. Bergantung sudut pandang. Akhirnya sudut pandang, akhirnya kembali kepada idealisme kita. Sebenarnya kita memposisikan sebagai apa? Kalau saya sebagai muslim, role model udah cukup. Ke Nabi Muhammad udah itu. Kalau saya nih ya, saya jujur, saya bukan memposisikan zaman sekarang lah gitu. Kalau kita ngebahas agama itu seakan-akan absurdisme, terus tabu ya kan? Seakan-akan apa sih bahwa ranah-ranah agama kayak gitu dah. Cuma saya sejauh ini udah role model saya bagaimanapun gitu. Saya sebagai muslim udah cukup situ. Karena mau gimana lagi ya? Nabi Muhammad bagi saya udah paling sempurna banget gitu untuk dijadikan role model gitu. Bahkan seorang Yahudiawan banget, Yahudiawan gitu, seorang Michael Hart aja di dalam The 100 gitu kan, influence in the world gitu kan, orang yang paling punya pengaruh gitu tuh. Dia memposisikan Nabi Muhammad di nomor 1 karena apa? Karena pengaruhnya itu yang luar biasa. Katanya nggak bakal mungkin katanya seorang pembohong itu perkataannya sampai bisa diterima 1400 tahun setelah meninggalnya. Artinya udah paling paripurna lah Nabi Muhammad. Kalau saya ya. Terus didorong oleh nas-nas Al-Quran, laqad kana lakum fi Rasulillah. Udah, itu sih. Akhirnya kita kembali lagi. Kalau sekiranya kita misalnya pakai teori barat, mungkin bisa aja Alexander the Great menjadi orang yang paling hebat. Karena dia orang yang dia seorang pemuda yang mampu menguasai wilayah pada saat itu. Itu Alexander the Great itu luar biasa banget. Itu Alexander the Great sendiri itu menjadikan role model itu Zulkarnain tuh. Role model Alexander the Great. Artinya kita kembali lagi tuh, tiap orang-orang pasti bakal beda. Nah, tapi udah pasti kayak bagaimana Salahuddin Al-Ayyubi menjadikan siapa namanya, bukan Genghis Khan, siapa sih namanya, aduh kok saya lupa ya. Pada saat itu tuh Aja Kristen ya? Bukan, itu mah lawannya. Itu mah Ibelian, lupa saya namanya, Lenhart. Jadi ya udah gitu aja sih. Kita bergantung pada maklumat yang kita dapatkan aja. Asik gitu tuh. Emang sulit juga makanya kan. Informasi. Karena emang dalam teori berpikir itu asik sih ini. Ini saya di dalam kitab At-Tafkir. Kemarin sih sempat nih. Apakah katanya agama itu bisa diilmiahkan kayak gitu tuh antara Ustadz Nuruddin dengan siapa? Guru Gembul. Itu di dalam kitabnya At-Tafkir. Berpikir cemerlang itu dibahas tuh. Teori rasionalisme ilmiah dengan ilmu mantikiyah. Itu benar-benar dibahas banget di dalam kitab itu, luar biasa sih. Jadi pembahasannya gini lah. Dalam berpikir itu kita tuh kayak memiliki, jadi gini, teori dalam kira-kira apa mau berpikir itu apa sih kira-kira? Berpikir dulu deh. Kadang kita tuh kayak dituntut dia makanya mikir. Apa sih apa itu berpikir kira-kira? Apa kira-kira berpikir? Berpikir proses pengenalan proses awal kita sebelum melakukan suatu aktivitas. Secara komunal berpikir itu katanya gitu, menghukumi fakta yang kita indra itu bergantung pada apa yang kita pikirkan gitu. Makanya berpikir itu seperti itu. Contoh misalnya kayak gini. Makanya teori berpikir ini kayak gini. Dalam berpikir itu kita memiliki proses-prosesnya. Apa aja tuh proses berpikir? Harus terisi dalam 4 kaidah. Pertama fakta. Fakta dulu. Kita harus meyakini bahwasannya ini ada nih. Fakta nggak ini ada? Kira-kira fakta nggak ini ada? Ya kan? Setelah fakta ada yang namanya indra. Indra itu apa? Perasaan. Penglihatan, aroma, ya kan? Nah indra. Kita fakta nggak ini ada? Ini botol, gitu. Lalu diproses oleh otak yang ketiganya. Otak lalu berproses. Kalau ini bentuknya kayak gini, terus ini dari plastik terbuatnya, itu proses berpikir kita.
Sampai akhirnya kita tahu fungsi daripada botol adalah tempat minum. Apa itu yang memberitahukannya? Maklumat, informasi terdahulu. Kalau kita nggak pernah dikasih tahu bahwasannya ini tempat untuk minum, itu nggak akan pernah tahu ini buat minum. Bahkan di dalam video TikTok itu sendiri ada orang bawa minuman ini, dia nggak pernah dapat maklumat nih cara bukanya gimana, sampai digigit-gigit, dibanting-banting. Nah itu proses berpikir kita tuh, menghukumi sesuatu yang ada. Sampai akhirnya kita tahu ternyata cari gini. Nah itu. Nah terkait akhirnya tadi kita kembali, apakah kita penting untuk satu aja gitu ya? Itu mah akhirnya ini aja sih, subjektivitas. Ya bangga itu mah, misalnya si AA misalnya mau ada berapa role model, enggak. Cuma saya lebih ke ya udah, identitas saya itu sebagai apa. Jadi identitas yang mendorong. Dulu. Gitu. Siap. Akhirnya ya udah gitu. Saya Role modelnya dia itu ini. Ini role modelnya Bung Karno nih. Soalnya Sepakat enggak misalnya ya, kalau nggak sepakat ya kita diskusi lagi. Itu hanya pemantik aja sih. Makanya saya tadi kembali ngebahas ke prinsip identitas. Kenapa? Iya. Karena kemarin kita sempat Hari Pendidikan Nasional gitu, sama Hari Buruh. Sebenarnya seru nih ngebahas Hari Buruh juga dalam kandangan karma Hegelian Leninisme. Seru nih pembahasan itu. Bagaimana ketika eksploitasi besar-besaran yang akhirnya mendorong revolusi besar-besaran juga. Seru. Makanya ini saya memantik dari krisis identitas dulu. Nah, jadi kalau kita memposisikan kita sebagai orang yang peka terhadap kondisi, ya itu tuh buruh itu harusnya berevolusi tuh. Sampai sekarang justru akhirnya teori Karl Marx-nya sendiri nggak ada nih. Makanya dibantah Sama nenengisme. nenengisme di Facebook. Nggak ada teori hegemoni. Tahu nggak? Enggak. Hegemoni, tahu kan? Teori hegemoni. Ini Siapa ya? si Gramsci, Anthony Gramsci. Belum. Bahwasan dia ngomongin katanya justru yang menjadikan faktor pendorong itu budaya. Udah bukan bersandarkan pada ideologi politik yang dilakukan oleh para orang-orang yang berkuasa. Nih, Kang Haikal, bicara tentang role model ya. Kalau misalnya kita mau mundur sama apa yang pernah disampaikan oleh John Locke ya, teorinya tabula rasa. Jadi setiap anak atau seseorang yang lahir ke bumi ini itu kan ibarat sebuah kertas kosong ya. Dia itu diwarnai oleh orang tuanya terlebih dahulu. Nah, bagaimana kita akan mengenal role model kita kalau misalnya orang tuanya aja nggak pernah paham dengan apa yang mereka inginkan, kemana arah hidup mereka. Boro-boro ning ngerahkin anaknya gitu ta. Dia sendiri aja bingung gitu, mau kemana ya, role model gue siapa ya. Nah maka akhirnya mungkin kalau misalnya kita mau menyelaraskan dengan tadi yang brain root dan media sosial itu, ya orang tuanya dihancurkan dulu. Ibunya dihancurkan, kemudian bapaknya dijebak dengan pinjol, kemudian dengan judol, agar mereka nggak sampai ke sana gitu pemikirannya. Nah kalau misalnya konteksnya tentang itu, coba Sar, lu pernah nggak Sar memikirkan anjing gua menyukai seseorang ini nih gitu? Pernah nggak? Siapa Sar? Lu pernah nggak menyukai? Kayaknya bukan cinta, maksudnya yang jadi inspirasi lu buat merubah hidup lu gitu. Ada nggak? Bukan Anya Geraldine ya. Kalau role model mungkin ya, karena aku tuh sama juga berangkatnya dari latar belakang yang Islamis gitu kan. Kayak aku pernah baca buku Sirah Nabawiyah gitu kan, karya Safiur Rahman ya. Itu salah satunya juga role model Nabi Muhammad sih. Cuman kalau sekarang, kalau mungkin yang sekarang tuh aku dalami gitu kan, aku tuh tertarik sama pemikiran-pemikiran kayak orang-orang Rusia tuh, contohnya Fyodor gitu. Yang apa ya, orangnya tuh yang mendeklarasikan kesepian sama hidup itu tuh memang tidak semuanya senang gitu kan, tidak seperti Flowry gitu kan. Lu Bim, punya nggak lo role model? Ini Sebagai Epictetus latar ya? belakang teknologi. Epictetus ya? Epictetus, status anggun. Epictetus. Siapa Bim? Stoikisme, Epictetus. Hah? Mark Zuckerberg gitu. Jack Ma sih. Lu gimana Bar? Jack Ma gitu. Lu Bar. Yang gak usah jauh-jauh lah gitu. Bill Kan kalau agama sudah pasti tahu lah ya, Nabi Muhammad gitu. Nah itu untuk keagamaannya gitu. Masa dari tadi kita hanya mengidentifikasi atau role modelnya satu doang gitu ya kan. Langsung aja deh
penemu algoritma Alfarabi. Al-Khwarizmi. Oh iya, Al-Khwarizmi itu mah apa teh? Aljabar dulu. Iya, aljabar dulu, dari aljabar baru algoritma. Kalau Lu, Ki, ada enggak? Bung Karno kali lu. Bung Karno. Apa Megawati, Bro? Rocky Gerung. Lu ada enggak, Bar? Lu kan udah apa namanya? Kena pengaruh pembelajar apa? Lingkungan di Jogja. dia mah ayahnya, Iya, Bar. soalnya ketua RW. Soalnya kan kalau agama mah Nabi Muhammad. Kan saya bacakan Al-Quran kan, ya kiai saya. Wih, siap. Kiai Najib. Bang Kiai Najib. Karena orangnya sangat bisa bikin Al-Quran sekali. Wih, Sikap-sikapnya. Saya bisa mungkin walaupun kejahatan, ya meniru lah sesuai dengan taraf saya. kalau Budi mah udah yakin sih Nur Ragi Saulia. Karena yang memberikan saya beasiswa SKB katanya. Tapi memang, aduh. Tapi Kang Haikal, role model Kang Haikal di luar Nabi Muhammad. Oh, Maksudnya gitu. kalau udah Nabi Iya. Muhammad kan udah paripurna lah menurut Kang Tan Haikal. Malaka. Tan Malaka. Sebagai Tan Malaka pemikirannya bagus. penjara itu. Karena selain Tan Malaka, Bapak diplomat Indonesia. kamerad se-Asia itu. Iya, Haji Agus Salim. Haji Agus Salim. Menarik. Sebenarnya di luar itu banyak banget. Iya. Banyak banget. Haji Agus Salim, apalagi kayak negosiasinya pada saat itu kan Asik luar banget biasa. Apalagi dia ketika ngebahas tembakau itu sih luar biasa sih. Sampai akhirnya ini yang menjadikan orang-orang Eropa tuh datang ke Nusantara gitu. Iya. Bahkan dia dengan kata-katanya yang penuh dengan ini ya, maksudnya sarkasmenya tuh luar biasa gitu. Keren banget. Ya terus karena kan saya basicnya HI ya, kata diplomat kayak gitu, jadi memperdalam sih. Kayak Haji Agus Salim itu sekeren apa sih? Kayak Sultan Syahrir pada saat itu kan orang hebat tuh, yang berhadapan dengan di apa sih di PBB itu Panggung dunia lah ya. Iya, itu. Banyak. Mereka keren banget lah ya. Bohemian banget. Iya. Nah, Kang Haikal, kalau misalnya kita mau mundur ke sejarah, pada era kolonialisme kan lahirlah ya para pemikir-pemikir bangsa, atau mungkin bangsa ini lahir dari dialog-dialog ya, atau diskusi-diskusi yang panjang. Nah, di umur yang masih cenderung relatif muda seperti D.N. Aidit, Nyoto, kemudian Muhammad Hatta, mereka mampu gitu bisa mengolah pikiran, kemudian menjalankan pemikirannya itu menjadi suatu buah yang bermanfaat bagi kemajuan bangsa Indonesia nih, yang kita bisa nikmati pada titik saat ini. Menurut Kang Haikal, kok saya terus nggak maksudnya kenapa kok tiba-tiba saya terus? Nggak apa-apa. Saya baru datang loh ini, baru hadir. TikTok, iya, nyambung. Saya tuh cuma memantik aja, kacau nih. Tiba-tiba jadi korban. Baru sekarang nih minta kadio. TikTok. Maksudnya nanti dari Kang Haikal lanjut ke Kang Yosep ya. Nah, gua gantilah menurut teman-teman. Ganti. Menurut teman-teman kenapa ya? Nah, itu. Akhir-akhir ini pemuda di usia under 30, di bawah 30 malah kayak yang nggak punya tujuan yang jelas. Jangankan mereka bisa naik ke panggung dunia gitu ya. Untuk RT aja susah. jangan panggung RT lah, di ranah keluarganya aja mereka jadi beban masalah gitu. Di ranah keluarganya aja jadi beban masalah. Nah, menurut teman-teman apa yang menyebabkan hal ini? Pernah nggak terpikir? Kenapa tuh? Kalau bagi gua ya, Lu, Bim, kenapa? Kameranya diarahin ke lu lah. nggak bisa. Saya sebenarnya udah dijelasin oleh Nasar ya, karena pengaruh media sosial juga gitu, sehingga anak-anak sendiri role modelnya siapa coba? Tung sahur. Sehingga jadi agak-agak bingung juga gitu kan, karena mereka harusnya modelingnya siapa sih gitu ya kan, atau kalaupun nggak tung sahur ya paling role modelnya adalah Timothy Ronald gitu ya kan. Iya, karena ya iyalah, karena dengan dia
kayak sosok tercerahkan, terbuka gitu ya kan matanya gitu ya kan. Ini dunia hanya simulasi gitu ya kan. Kita harus keluar dari matriks gitu ya kan. Contoh sederhana agar kita keluar dari matriks, tidak diprogram oleh pemerintah untuk menjadi bodoh adalah jangan sekolah gitu. Karena pendidikan itu nggak penting gitu. Scam. Ya, pendidikan itu scam itu. Gimana? Setuju itu? Hah? Sepakat. Sepakat nggak Sepakat. dengan pemikiran pendidikan adalah scam? Pendidikan adalah scam, ya sepakat gitu. Maka dari itu dengan kita berpendidikan, sadar pendidikan itu adalah scam, kita akhirnya jangan bergantung lagi kepada sekolah. Justru karena kita tidak bergantung pada sekolah, akhirnya kita pun mencari pendidikan di media lain seperti ini, buku, bahkan ngumpul di sini dapat pendidikan yang lain. Seperti tadi tuh kita diingatkan juga bahwa mayoritas kita di sini krisis identitas, kecuali ada satu anomali ini ya udah ada identitasnya gitu. Kebanyakan identitas mungkin. Ya, Kebanyakan sih. kebanyakan identitas. Terus juga kita harus sepakati dulu apa yang dimaksud dengan identitas itu. Karena beda gitu dengan di negeri maju sana, di mana identitas itu saking bebasnya kita jadi burung juga boleh gitu kan. Identitasnya as a bird. Ya, as a bird boleh, sebagai bombardilo krokodilo juga boleh gitu ya kan gitu. Karena mau makan nih. Iya gitu. Itu menurut gua sih alasan dimana kenapa para pemuda-pemudanya itu tidak seperti pemuda zaman dulu gitu, dimana pemikirannya itu bahkan udah nggak mikirin diri sendiri lagi tapi mikirin untuk orang lain gitu. Ayo gimana Bar? Dari ininya gitu. Mantap. Coba. Mantap. Terus dari yang lain dulu gimana pandangannya? Oh ya Kiki nih karena udah bawa Bung Karno ini, bawa buku Bung Karno. Bung Karni sih. Karnilias. Misalnya lo kan anak tunas juga Ki, pramuka kan? Pramuka Indonesia manusia Pancasila bro. Siapa? Badan Powell. Gimana? Enggak, pendidikan penting enggak? Oh penting. Nah, karena Apa? Bukan pendidikan kali sekolah. Kalau pendidikan mah penting lah. Kayak Kang Ya nggak masalah ini. Ardian. Ini bagi Mau ya banyak pendidikan. artian setuju gitu. Karena bagaimanapun juga contohnya dalam buku terakhirnya Al Ghazali itu kan ada 3 level gitu kan. Ya. Meskipun dari satu buku itu doang, itu bagi orang yang memiliki tingkatan-tingkatan memiliki penafsiran yang beda gitu. Begitu. Jadi bagi orang yang belum berpendidikan ketika mendengar pendidikan itu scam, ya mungkin bagi mereka itu adalah sekolah gitu. Karena apa? Definisi tentang pendidikan itu sendiri terbatas gitu, di mana Disempitkan gitu. ya disempitkan gitu. Dan bagi yang udah bermahasiswa mungkin ya dan masih nganggur ya kan, jadi mikirnya pendidikan itu ke arah yang lain gitu. Ya gimana? Itu baru mau jawab. Iya, ayo jawab. sekolah penting enggak? Kenapa penting? Proses pembelajaran berpikir. Tuh, penting. Timothy Ronald nggak penting tuh Pak. Iya. Lebih penting pastikan uang. Karena banyak yang merole modelkan Timothy Ronald nih, gimana tuh? Itu mah kan kalau bahasa politis itu apa ya? Lupa gua. Ini kayaknya masih di rumah ini. Oh, yang kumpul. Apa ya? Waduh ini lebih cocok sih sama Destan. Psikologi. Oh, orangnya nggak ada sih ya. Orang enggak datang. Destan mau kesini nggak? Lagi sekolah kan masih belum libur ya Mak ya. Oh iya, minggu sekarang ya. Yang menjadikan pendidikan sekolah nggak penting itu sebenarnya by design sih. Karena pasca revolusi industri, pada saat itu kan udah mulai itu kita kembali kepada industri 4.0 ya. Di situ tuh orang-orang konglomerat itu butuh sosok karyawan, akhirnya menciptakan ijazah untuk menjadi lisensi mereka agar bekerja di perusahaan mereka pada saat itu. Nah makanya ini lebih ke student center sama teacher center sih pembahasan. Jadi akhirnya apa sih yang mendorong Timothy Roland itu ngomongin kayak gitu? Tadi kita, Ronald. Iya. Akhirnya kan kita masuk dalam dunia The Matrix nih sekarang. Yang apa-apa tuh serba dihimpun oleh orang-orang yang berkuasa saat ini ya. Sistem The Matrix tuh sekarang. Ada invisible hand. Nah, gitu. Gokil Adam Smith. Big Brother. Adam Smith. The Wealth of Nation. Nah, jadi terus
Akhirnya apa sih yang menjadi bagi saya sekolah itu penting. Penting itu apa? Karena yang kita dapatkan itu di dalam sekolah, pertama kita pendidikan terkait toleransi sih. Karena di dalam sekolah itu kita menghimpun banyak orang, banyak identitas, banyak budaya, banyak suku, bahasa, bangsa, itu ada di situ semua tuh di dalam sekolah. Tapi kalau sekolahnya Itu yang di paling penting. Kadulisung kayaknya enggak. Kalau di Kadulisung enggak kayaknya. Karena sekolah itu mensatukan Iya. banyak kepala. Betul. Nah, itu sih pentingnya dalam sekolah itu di situ aja sih. Akhirnya meningkatkan daya toleransi yang tinggi. Terus menciptakan pemikiran yang kritis. Tapi nggak tahu sih ya, itu beda-beda sih kurikulum. Apalagi kurikulum Merdeka sekarang. Sorry. Itu nggak jelas. Harapannya langsung ini. Ya bagi saya penting sih sekolah. Penting banget untuk dalam tahap proses itu. Karena bagaimanapun juga proses pengenalan, ya dalam ilmu sosiologi tahu sendiri, ya kan, bersosial itu kan setelah dari keluarga, ya itu, ya kan. Nah lingkungan itu ya itu bagian di sekolah penting. Padahal kalau kita ngomongin kata Ki Hajar Dewantara, setiap manusia, setiap orang adalah guru dan setiap tempat adalah Sekolah. Nah itu sebenarnya. Nah makanya sekolah mah hanya sekedar wadah aja sih, menghimpun banyak orang, ya udah belajar terkait itu. Penting untuk pendidikan dasar, penting. Karena pembangunan adab, akhlak itu berangkat daripada sekolah. Bang Afur kayaknya mau komentar lagi dikit. Iya, berangkat daripada sekolah. Mana Bang? Apa? Kan katanya ada wacana mau balikin kurikulum. Balikin kurikulum ke Ke kurikulum 13, Kurtila. Bukan 2012, cuman penjurusannya doang. Ya, penjurusannya balikin. Oh, diadain lagi. Jadiin lagi. IPS, IPA ada lagi. Emang kemarin sempat nggak ada ya? Kemarin itu sempat ada namanya apa ya? Iya, makanya. Kurikulum Merdeka itu pembagian berdasarkan minat. Jadi walaupun kelasnya IPA gitu, IPA-nya lebih ke biologi, ini ada IPA-nya fisika gitu. Ada juga IPS-nya misalnya IPS dia itu ke ekonomi, ada juga IPS bahasa. Terus terkait tadi nih, terkait kenapa sih anak muda di usia under 30 itu kok kayak jangankan ke ranah nasional gitu, internasional, bahkan di dalam rumah tangganya sendiri dia itu malah menjadi ibaratnya sampah lah gitu ya. Itu apa sih sebenarnya? Pendidikan dasar yang nggak pernah mereka terima gitu. Nggak tahu sih, saya tuh kerap kali malah mikirnya tuh menyalahkan sistem. Nggak tahu ya. Jadi kayak sistem itu kayak nggak membuat kita tuh mudah untuk menggapai ke sana. Sistem saat ini kayak mulai dari pendidikan yang semakin mahal, akhirnya nggak menjadikan kita mudah untuk menggapai itu. Akhirnya orang-orang itu nggak pernah tahu tuh. Akhirnya yang tadinya manusia itu menjadi problem solving gitu ya, menjadi apa sih orang untuk memecahkan masalah, karena nggak melalui proses pendidikan itu nggak pernah ada. Terus ditambah lagi mereka itu nggak ada dorongan untuk kerap kali berubah gitu tuh. Gimana sih gitu? Harusnya kan kita sebagai manusia itu kan makhluk berpikir. Apa yang menjadikan sapiens kita nih, Homo sapiens, itu kan kecerdasan kognitif kita tuh yang semakin meningkat tuh. Dari yang tadinya kan kita solusi kita itu kan nggak bisa diselesaikan secara ngobrol, apa-apa tuh harus berantem. Nah sedangkan kita untuk mencapai kesananya kadang kita tuh terbatas, jadi sistemnya itu kadang yang mendorong. Dan lebih asiknya lagi masyarakat kita lebih senang terhadap makan gratis daripada pendidikan yang gratis. Nah itu juga bentuk daripada itu sih, bentuk daripada sistem bagaimana membodohkan kita pada saat ini ya. Karena emang ketika kita udah mulai merasa kenyang, itu udah nggak butuh lagi tuh pendidikan. Makanya kita kayak seakan-akan dibuat kenyang. Padahal dibuat kenyang enggak, keracunan iya ya. Bener nggak sih kemarin banyak yang keracunan ya? Katanya 0,5% ya. Oh iya. Kan ditekankan lagi katanya. Tidak hanya 0,5%. Jadi manusia dipandangnya sebagai statistik sekarang. pendidikan yang mahal tadi ya, Kang Haikal ya. Kalau misalnya bicara tentang pendidikan yang mahal, mungkin gua rasa sih pemerintah ini udah sangat konkret maksudnya niru seorang ulama yang mengarang kitab Ta'limu Ta'lim. Burhanuddin Ibrahim Al-Jarnuzi. Jadi alalatul ilma ila bisitatin katanya. Jadi salah satu syarat dari 6 mencari ilmu itu adalah biaya. Jadi mereka sengaja bikin pendidikan mahal. Gitu. Padahal orang-orang yang di luar, negara-negara di luar menggratiskan pendidikan kan.
Nggak, itu absurditas aja sebenarnya. Enggak sih. Candaan gua. Itu perkataan Imam Syafi'i sih. Ila bisitatin tafsila bibayani dakaun warisun watihadun watubatul ustad batul zaman kan. Sebenarnya apa yang dikatakan dengan nata itu maksudnya gini. Jadi kita itu harus punya sangu yang cukup. Sangu itu bekal yang cukup biar bisa menghidupi. Karena kalau ngomongin biaya pada saat itu di zamannya Imam Syafi'i itu tuh biaya pendidikan itu nggak ada. Makanya jangan kaget kalau Imam Syafi'i itu tiba-tiba ada di Irak, di Iran, di Palestina, di Yordania, jangan kaget ada di mana-mana. Emang pada saat itu akses untuk mencari pendidikan semudah itu. Jangan kaget gitu kalau kita membaca sirahnya. Makanya kan dakaun itu kecerdasannya katanya wahirsun, wajtihadun, berjuangnya itu yang seperti apa. Terus yang terakhir itu watul zaman kan. Oke, berarti dia bisa berada di Palestina, Irak dan lain-lain itu karena pendidikan gratis, transportasinya mudah ya, bukan karena dia punya karomah. Di Palestina ada, di sana ada, di sana Bukan, ada. itu jauh. Dulu tuh kayaknya udah ada WUS tau. Antar negara itu WUS tuh. Sejauh ini orang-orang menganggap itu karomah. Enggak, itu proses dia dalam mencari pendidikan. Beda. Nadia tuh. Nadia Teresa. Nadia Teresa. Saya juga masih penasaran apa yang tadi ditanyakan sama Kang siapa? maaf. Oh iya, ini Bang Aib ini. Kenapa Bang Iip. generasi sekarang tuh ya cenderung pasif ya, Iya. berubah secara perilaku mungkin karena pengaruh media sosial juga. Kalau misalnya kita sosoknya kuat, kalau dia tuh nggak ada ambisi, hidupnya tuh lempeng-lempeng aja, nggak ada ambisi, tapi dia fine aja dengan hidupnya dia seperti itu. Ini aku belum selesai bacanya ya, jadi aku cuman yang udah aku tangkap dari novel. Dia nggak punya ambisi. Waktu sekolah tuh dia hidupnya agak-agak siko ya kalau aku bilang gitu, karena beberapa respon dia tuh kayak ibaratnya kalau ada temennya yang ngeselin dipukul pakai sekop gitu darah. Kan kalau kita kan kayak balas pukul, lapor guru, kalau dia kayak ngeliat sesuatu tuh kayak yang instan. Ini capek-capek, udah sih kabuk aja pakai sekop berdarah. Oke. Terus sampai dia tuh dianggap aneh gitu kan. Terus akhirnya dia tuh kayak, jadi kalau aku ngikutin kata-kataku tuh aku tuh aneh ya gitu. Jadi sebenarnya yang normal tuh seperti apa sih? Karena dia tuh kayak jadi berusaha menjadi normal walaupun dia tuh sebenarnya bingung ya normal tuh seperti apa gitu. Sampai akhirnya dia SMP udah agak mendingan ya karena dia bisa kayak acting ya, berusaha menjadi seperti apa yang orang-orang lakuin gitu. SMA, akhirnya dia lulus SMA, kerja lah dia, kerja di minimarket, makanya bukunya jadi minimarket. Kerja di minimarket sambilan doang dia, bukan pegawai tetap gitu. Dan itu berlangsung sampai dia umur 36 tahun. Which is sudah 18 tahun dia tetap bekerja sambilan di minimarket itu, dan dia fine aja dengan itu. Semua orang awalnya happy kayak wah finally kamu akhirnya dapat pekerjaan seperti orang-orang normal gitu. Tapi sampai kapan sih dia bisa tetap terus-terusan menjadi normal seperti orang-orang gitu? Karena orang-orang kan ya udah kerja, nikah, habis nikah punya anak dan lain-lain gitu. Karena dia tuh mikir kayak emang iya kah aku harus punya anak gitu kan. Terus sampai akhirnya dia 18 tahun itu bekerja di minimarket tanpa pernah punya pengalaman kerja di tempat lain. Terus sampai akhirnya orang-orang tuh kayak dia mulai mempertanyakan kayak lo kapan mau cari suami gitu. Terus dia ketemu sama teman-temannya, circle-nya tuh ternyata juga sama mempertanyakan itu, sampai kayak mau dijodohin segala macam gitu-gitu. Terus dia kayak emang harus ya. Terus kayak teman-teman tuh kayak udah hopeless kayak wah gawat ini orang kayaknya nggak normal gitu. Padahal sebenarnya dia fine aja gitu loh dengan hidupnya dia yang tanpa ambisi gitu. Sampai suatu saat tiba-tiba adalah ini pegawai baru di minimarket yang sama-sama errornya cowok, kalau ini cowok. Cuman kayak dia usia udah 35 tahun, belum punya pekerjaan, nggak ada punya pengalaman juga, belum punya pasangan dan lain-lain. Nah itu tuh dianggap aneh gitu kayak kata kalau di bukunya nih orang-orang bilang kayak udah usia 35 tahun udah punya kerjaan tetap, nggak punya pengalaman, udah nggak ada harapan yang lain. Dan di situ tuh dia ceritanya bilangnya aku mau cari cewek yang kaya yang bisa membiayai aku untuk bangun bisnis. Kan kalau aku udah punya bisnis tuh pasti orang-orang bakal segan sama aku gitu. Terus dia tuh juga berteori kayak cewek-cewek tuh maunya cuma sama cowok yang kuat gitu. Kalau sama cowok-cowok yang kayak aku ini tuh pasti mereka tuh gak mau gitu. Nah, terus
cewek ini tuh bilang, iya kalau gitu harusnya kamu tuh kerja dulu dong baru cewek-cewek pada tertarik sama kamu gitu. Enggak, tapi aku nggak mau kayak gitu, aku maunya cewek dapetin cewek yang kaya terus dia membiayai aku gitu kan, terus aku nikah terus aku nikah dia bilang gitu, dia bilang gitu, aku sebel bahasa filsuf itu. dia bilang gini, aku tuh sebel karena cewek-cewek itu selalu bisa jadi parasit gitu. Jadi ibaratnya kalau cewek nggak kerja, cewek numpang ke cowok it's okay. Sementara kalau cowok dibalik posisinya itu nggak okay gitu kan. Terus aku tuh nggak mau, aku mau jadi parasit aja gitu. Aku mau menjadi beban bagi kalian semua